Kisah cinta peri Eko dan Dewa Narsisus yang menyedihkan, asal-usul suara gema dan kata narsis. Mouth, mouth, touch your mouth. Nose, nose, touch your nose. Eyes. Di balik asal-usul kata narsis dan suara gema yang kita kenal sekarang, ternyata berasal dari kisah cinta Eko dan Narsisus yang menyedihkan. Alkisah dalam mitologi Yunani, puisi Metamorfosis. Eko diceritakan sebagai seorang peri, nimfe, yang suka sekali nyerocos alias bawel saat berbicara dengan orang lain. Meskipun begitu, teman-teman Eko sangat menyayanginya, karena ia sangat ramah dan tidak pelit memberikan bantuan. Sampai seketika, salah satu peri teman baik Eko menjalin perselingkuhan dengan Zeus sang dewa penguasa Yunani. Hubungan cinta terlarang itu selalu mereka adakan di sebuah tempat rahasia di dalam hutan. Dan lambat laun kisah perselingkuhan peri dengan raja dari segala dewa itu terdengar sampai ke telinga Hera, istri dewa Zeus. Ia mengamuk dan ingin mencari keberadaan peri yang berani menggoda suaminya tersebut. Apes bagi peri Eko. Suatu hari ia diajak jalan-jalan oleh temannya ke hutan, tempat yang biasa ia jadikan peraduan asmara dengan Zeus. Karena ia tahu Eko baik hati dan tak suka menolak permintaan temannya. Ia pun meminta agar Eko mau berjaga-jaga di pintu masuk hutan, untuk mencegah siapapun orang yang menanyakan keberadaannya. Tak beberapa lama datanglah Dewi Hera beserta para pengawal kerajaan langit dan melihat peri Eko sedang duduk termenung di depan pintu hutan. Ia langsung menanyakan kepada Eko apakah melihat Dewa Zeus bersama temannya. Eko yang tidak tahu apa-apa pun sempat terdiam, kemudian timbul dalam pikirannya. Ternyata temanku sengaja menyuruhku untuk menahan siapapun orang yang mau masuk ke dalam hutan, karena dia sedang selingkuh diam-diam dengan Dewa Zeus. Waduh, bagaimana ini, kalau sampai ketahuan dia bisa dibunuh oleh Hera. Semua orang tahu betapa kejamnya Dewi Hera, dan Dewa Zeus sendiri pun tidak akan berani untuk membela temanku. Di balik kesaktiannya dia dikenal sebagai dewa yang takut dengan istri. Lalu berbicaralah Eko kepada Hera. Tidak, aku belum melihat siapapun orang yang masuk ke dalam hutan ini Dewi, sejak tadi pagi. Apalagi temanku, setahuku dia sedang berlibur bersama keluarganya. Aku hanya sendirian saja di sini. Sambil Eko terus berbicara mengulur-ngulur waktu agar temannya dan Zeus bisa melarikan diri sebelum ketahuan oleh Hera. Kutukan Dewi Hera untuk peri Eko. Tak berapa lama terdengar suara tapak kaki dua orang yang melarikan diri. Hera beserta pengawalnya pun memaksa masuk dan berusaha mengejarnya. Namun jarak antara mereka sudah terlalu jauh. Hera hanya bisa melihat dari kejauhan suaminya Zeus lari dengan temannya Eko. Menyadari bahwa Eko telah sengaja melindungi temannya, Dewi Hera pun mengamuk. Ia lantas mengutuk Eko meskipun sebenarnya ia tidak terlibat sama sekali dengan hubungan gelap percintaan Dewa Zeus dengan peri temannya tersebut. Sang Dewi Hera berkata dengan penuh murka, "Hai engkau peri muda. Ocehan mulutmu sendirilah yang membuat kehidupanmu menjadi suram dan kau pantas untuk menerima hukuman atas perbuatanmu. Mulai dari sekarang mulutmu akan terkunci seumur hidup. Bisu tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Dan kata-kata yang bisa kau keluarkan dari mulutmu hanyalah perkataan yang telah orang lain ucapkan, tidak lebih atau kurang sedikit pun." Eko sangat shock mendengar kutukan Hera. Ia tak menyangka kalau Hera bakal semurka ini, terlebih bukan dia yang bersalah, dia hanya dimanfaatkan oleh temannya saja. Tapi kenyataan sekarang berbicara lain, ia harus menanggung penderitaan seumur hidup. Tidak bisa berbicara sepatah kata pun, hanya mampu mengulangi perkataan orang lain saja. Sambil menangis terkaing-kaing, Eko pun meninggalkan hutan. Setelah berjalan lama,
Eko yang letih pun akhirnya beristirahat di sebuah kolam yang sangat indah. Baru beberapa jam ia duduk termenung di tepi kolam, sambil mengenang kejadian pahit yang barusan ia terima. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak manusia. Eko pun kemudian menyembunyikan dirinya dan dari kejauhan memperhatikan siapakah gerangan yang datang. Asal mula kata Narsis dan suara gema dari legenda Eko dan Narsisus. Oh, seorang pria berparas tampan, siapakah dia namanya? Apakah itu si Mang Dadang? Oh, ternyata tidak, pemuda itu bernama Narsisus, manusia setengah dewa. Ayahnya adalah Kevisos, dewa sungai dan ibunya bernama Liriope, dari bangsa Nimfe, sejenis peri, roh alam dan bidadari. Sosok Narsisus di kampungnya sendiri, memang dikenal sebagai kumbang desa. Memiliki wajah super tampan kualitas nomor 1, tubuh tinggi tegap, berdada bidang, kumis tipis dan halus peringainya. Tapi di zaman dewa-dewa tersebut, belum ditemukan cermin kaca. Jadi kualitas kegantengan serta kecantikan seseorang hanya berdasarkan penilaian orang lain alias tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri-sendiri. Lama mengamat-ngamati wajah tampan Narsisus, Eko pun seketika mendadak gembel. Tipe maksudnya jatuh cinta. Ingin rasanya ia berkenalan dengan pemuda tampan tersebut. Tapi Eko takut Narsisus akan mentertawakan dirinya dan pergi meninggalkan dirinya karena menganggap Eko sebagai gadis aneh, yang hanya bisa mengulang-ulangi perkataannya saja. Kemudian peri Eko pun bersembunyi di balik pohon sambil terus diam-diam mengagumi sang pujaan kekasih. Adapun penyebab Narsisus bisa sampai di kolam itu, yang sepi dari jamahan penduduk. Karena dirinya merasa letih, setiap hari selalu dikejar-kejar oleh para wanita muda di desanya. Yuks ketampanannya memang tiada tanding. Seluruh wanita cantik selalu mencari-cari perhatian di depannya dan berharap agar disukai oleh Narsisus. Karena menganggapnya sebagai tempat persembunyian terbaik. Narsisus yang sudah lama duduk di tempat tersebut tiba-tiba merasa kehausan. Ia pun berbaring tidur untuk meneguk air di kolam. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat wajah yang begitu rupawan di balik permukaan air. Merasa penasaran, ia pun menyentuhnya dengan tangan. Tak lama wajah itu pun menghilang. Narciusus yang tidak tahu kalau itu adalah wajahnya sendiri, merasa sangat kecewa. Ia menyangka sosok rupawan tersebut tidak ingin berkenalan dekatnya. Tak lama setelah itu, Narsisus pun mencoba kembali memandang kolam. Dan ia kembali memegangnya, lagi-lagi wajah rupawan itu hilang entah kemana rimbanya. Ia sangat sedih namun masih merasa penasaran. Kali ini ia melihat wajah rupawan tersebut ada air mata di pipinya. Narsisus merasa bersalah, karena telah membuat wajah rupawan itu bersedih meski ia sendiri tidak tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Belum habis rasa keheranannya, Narsisus tiba-tiba mendengar suara gemerisik dari balik pohon. Ia berkata, "Siapa di sana?" Sebuah suara pun membalas dengan mengulang perkataannya, "Siapa di sana?" Beberapa kali Narsisus menanyakan, suara misterius itu terus-terusan mengulang perkataan sama. Pada akhirnya Narsisus merasa jengkel dan tak lagi mau memperdulikan suara misterius tersebut. Narsisus lebih memilih untuk mencari tahu siapakah wajah rupawan di balik air kolam itu dan di manakah gerangan ia tinggal. Ia pun berkata kepada wajah di balik kolam itu, "Mengapa kau hanya memberiku harapan palsu? Jika kau tidak menyukaiku tentu kamu sudah pergi dari hadapanku. Tapi kenapa setiap aku ingin membelai wajah rupawanmu, engkau pergi begitu saja?" Kemudian didengarnya kembali suara Eko yang membalas perkataannya dengan mengulang kata yang sama. Narsisus sudah merasa jatuh cinta kepada wajah rupawan itu, begitupun sebaliknya dengan Eko. Narsisus yang sudah tergila-gila dan dimabuk cinta, akal sehatnya sudah terasa mati. Ia tidak mau makan, minum, mandi apalagi boker.
Tubuhnya semakin kurus begeng dan menyusut setiap hari. Keadaan menyedihkan ini tidak jauh berbeda dengan Eko. Ia merasakan frustasi dan depresi berat, karena tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada abang kesayangan. Ia hanya bisa memandang wajahnya dari balik pohon saja. Kematian Dewa Narsisus dan Peri Eko. Hingga di suatu hari, Narsisus yang tubuhnya sudah sekarat pun masih mengungkapkan isi hatinya. Dia berharap sang pujaan kekasih mau menjawabnya meski hanya sekali saja. Sayangku, mengapa kamu mengacuhkan diriku? Detik demi detik, hari demi hari sampai bulanan pun tak pernah aku beranjak selangkah pergi dari tempatku berbaring, hanya untuk memandangi wajahmu saja. Mengapa engkau begitu kejam mempermainkan perasaanku? Begitu tegakah engkau hai pujaan hatiku, sampai menjelang kematianku pun engkau masih tak sudi dan enggan untuk bertemu denganku. Suara itu pun terus diulangi kembali oleh Eko, namun Narsisus sudah tidak memperdulikan lagi. Dalam keadaan tangan terjulur ke arah kolam, Narsisus pun akhirnya mati dengan cinta yang tak pernah terbalaskan seumur hidupnya. Keadaan Eko tak jauh berbeda dengan nasib Narsisus. Kondisi tubuhnya sangat kritis karena sudah tak mau makan dan minum. Di pikirannya hanya ada Narsisus. Melihat sang pujaan hati meninggal, Eko pun ingin memeluknya, namun apa daya tubuhnya sudah tidak kuat lagi berdiri. Ia pun mencoba untuk berjalan merangkak dengan sisa-sisa tenaga terakhir sambil berteriak lirih, "Jack, Jack, wake up Jack." Sebelum Eko mati, ia sempat menangis histeris dan mengeluarkan suara jeritan menyayat hati. Disitulah bunyi suara gema Eko terdengar menggetarkan seluruh gunung, lembah dan padang hutan. Saat itu juga sejarah suara gema mulai pertama kali dikenal oleh umat manusia di seluruh dunia. Tragis dan menyedihkan sekali bukan akhir kisah cinta Peri Eko dengan Dewa Narsisus. Mereka sangat dekat, namun tidak bisa saling memiliki. Keduanya jatuh dengan perasaan cinta yang salah. Narsisus dengan kenarsisannya membuat ia jatuh cinta pada dirinya sendiri, sedangkan Eko dengan perasaan yang ia sembunyikan. Terlalu takut untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Narsisus, padahal bisa saja Narsisus mau menerima kekurangan Eko. Dan kisah pun selesai. Terima kasih yang sudah support channel ini. Semoga berkah buat kalian semua para wargi Sadayana. Amin. Konten ini hanya sekedar hiburan saja, tidak ada yang menyinggung satu sama lain, karena kita one for together emua. Sampai jumpa, see you next video.